Kanker serviks itu penyebabnya adalah virus human papilloma HPV. Semua benjolan itu disebutnya sebagai tumor. Di Indonesia itu lebih banyak payudara. Nomor 2 serviks, nomor 3 baru ovarium. Halo, kalau ada yang ngikutin aku dari Gita Bakal Praktek, di podcast tuh banyak banget teman-teman yang bercerita tentang kanker yang diderita mereka, dari mulai kenapanya, terus gimana pengobatan dan lain-lain. Dan di podcastku kali ini aku bersama dengan Prof. Ikhwan. Beliau ini adalah spesialis penyakit dalam dan subspesialisnya onkologi, jadi sudah paham betul dan berpengalaman sekali tentang cancer. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang cancer yang katanya tuh menurut masyarakat dulu ya, nggak tahu nih kalau sekarang, adalah penyakit yang tidak ada obatnya nih Prof. By the way, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu Prof bersedia hadir ke sini dan memberikan informasi kepada masyarakat yang nonton. Mudah-mudahan banyak yang terbuka pikirannya dan juga nggak takut lagi buat ke dokter. Dan kalau misalkan mungkin kansernya masih stadium awal, masih bisa diobatin ya Prof ya. Siap, makasih kembali atas undangannya. Oke. Prof, sebelumnya mungkin kita samain persepsi dulu nih ya Prof ya, buat teman-teman juga. Sebenarnya kita kan ada mengenal namanya kista, ada mengenal namanya tumor, ada mengenal namanya kanker, dan tiga-tiga itu menurut yang saya tahu bahwa sama nih, ketika ada benjolan kurang lebih antara 3 itulah gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya bedanya apa sih Prof? Ya, jadi semua benjolan itu disebutnya sebagai tumor. Oh, gitu. Okay. Itu bahasa Latin. Oke. Ya, jadi tumor itu benjolan. Nah, tumor itu dibagi lagi, ada yang jinak dan ada yang ganas. Yang ganas itu disebut sebagai nama lainnya adalah kanker. Jadi kalau kita ngomong kanker itu adalah tumor ganas, sehingga kalau ditanya kankernya ganas gak? Ya udah, di dalamnya udah masuk ganas ya pasti ganas gitu. Nah, kista adalah jenis lain dari tumor. Dia bentuknya juga benjolan, tetapi di dalamnya air gitu. Jadi itu bedanya antara tumor ganas dan kanker dan kista. Nah, di dalam ininya tumor itu harus ada kapsulnya, jadi ada pembatas. Ini ada benjolan, di benjolan itu dilapisi oleh satu pembatas yang disebut kapsul. Dia nggak pergi kemana-mana, di situ aja gitu. Beda dengan kanker, kapsulnya nggak jelas karena dia bisa, si tumornya itu menerobos kapsul sehingga kapsulnya nggak ada lagi dan masuk ke jaringan sekitarnya. Bisa dibayangin kalau dia ada di dalam payudara, maka di benjolan itu akan masuk menyelusup ke jaringan payudara yang lain. Dan bisa masuk ke aliran darah, melewati pembuluh darah, masuk ke aliran darah dan bisa beredar ke seluruh tubuh kita. Ketika dia mendapatkan makanan yang sesuai, maka dia akan tumbuh di tempat organ lain itu, misalnya di tulang, di paru, di hati, bahkan di otak. 4 organ itu tuh yang sering menjadi tempat penyebaran dari berbagai kanker yang ada. Kira-kira gitu. Nah, kalau ke tumor hanya di situ aja, nggak pernah pergi ke tempat lain dia. Nah, tapi tumor ganas dan tumor jinak akan terlihat dari USG aja atau ada tindakan lain dok? Ya, jadi memang secara physically kita bisa melakukan berbagai pemeriksaan untuk menentukan suatu tumor itu jinak atau ganas ya. Kita ambil contoh saja deh pada payudara. Biasanya kita punya pemeriksaan namanya ultrasonografi dan mamografi. 2 alat ini bisa menentukan kira-kira ini jinak atau ganas. Tetapi punya cuma kira-kira gitu. Dia punya scoring tuh 1 sampai 5. Kalau 5 dia pasti ganas. Kalau tengah-tengah dia antara jinak dan ganas gitu ya. Sehingga untuk memastikannya orang tuh harus mengambil sampel jaringannya. Ada yang dibilang biopsi, ada biopsinya di benjolannya ditusuk gitu, ada juga yang sekalian benjolannya diambil gitu ya.
Nah, setelah dibiopsi harus dibawa ke laboratorium, di mana di sana diproses untuk bisa dilihat di bawah mikroskop. Ada gelas kaca gitu, ditaruh di situ jaringannya, kemudian diwarnai tertentu zat sehingga bisa dilihat jaringannya, sel-selnya seperti apa. Kalau dia jinak seperti apa, kalau ganas seperti apa, tentu dokter yang lebih tahu ya, mengerti dan baru bisa memastikan bahwa itu cancer atau hanya tumor. Itu. Kalau kista sendiri bisa hilang dengan sendirinya nggak sih, Dok? Ya, jadi gini, kalau ada beberapa kista yang memang kita punya di organ tubuh kita dan biasanya kista itu umumnya jinak. Tapi ada di beberapa tempat, misalnya kista ovarium itu bisa kita temukan kista yang berubah menjadi ganas gitu. Nah, biasanya kita tidak melakukan apa-apa terhadap kista tersebut. Cuman kalau kistanya misalnya kira-kira mencurigakan ada kriteria tertentu, misalnya kompleks banyak gitu ya, mungkin harus dilakukan tindakan tertentu untuk memastikan atau operasi atau apa untuk membawanya ke laboratorium dan memastikan dia jinak atau ganas. Umumnya kista berada dalam kondisi yang jinak sebenarnya, tapi ada hal-hal yang dokter tahu yang kira-kira mengarah ke cancer gitu kira-kira. Oke, wah menarik sekali ya. Jadi apapun benjolannya segeralah periksa ya, Dok. Nah, betul, itu yang paling benar itu gitu. Apapun benjolannya itu harus diperiksakan ke dokter, karena hanya dokter yang tahu cara-cara prosedur untuk menentukan benjolan itu jinak atau ganas. Jangan menentukan sendiri, oh ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Sehingga kalau menunggu gitu ya, merasa tidak apa-apa, nanti dalam berapa bulan, 3 bulan biasanya itu akan terjadi perubahan-perubahan. Kalau nggak disangka-sangka jadi berubahnya jadi lebih besar atau lebih menyebar, kita nggak ada yang tahu. Sehingga kalau ada benjolan, pergi ke dokter, jangan takut. Pasti dokter punya cara untuk menentukannya dan tidak selalu pengobatannya itu berdampak buruk pada pasien. Oke, Dok, tapi kalau misalkan nih itu kan kita spesifik bahas tentang kanker yang ada, mungkin kanker payudara, kanker ovarium, kanker rahim, kanker tulang, kanker paru-paru yang kita tahu gitu ya. Itu kan berarti benjolannya ada di sekitar situ tuh, Dok. Nah, kalau misalkan benjolannya kayak out of nowhere misalkan di sini, itu bisa juga kemungkinan kanker. Ya, bisa juga. Oh ya? Bisa juga. Bisa juga. Berarti dimanapun di tubuh kita, benjolan itu punya karakteristik yang bisa menjadi kanker. Ya, misalnya di tangan gitu ya bisa aja benjolannya besar, kemudian dia tidak mobile biasanya ya, keras ya, itu bisa jadi sebenarnya dia kanker. Maka perlu dibuktikan kanker atau bukan. Nah, kadang-kadang ada pasien yang kok kayaknya kenyal, lembut gitu ya, itu biasanya lipoma ya. Lipoma itu tumor jinak dari lemak gitu. Ya, ada yang diambil ternyata bukan jinak gitu, ganas gitu. Sehingga memerlukan langkah-langkah yang lebih lanjut, pengobatan lebih lanjut. Kalau tumor jinak udah cukup diambil aja, nggak perlu diapa-apa gitu kira-kira. Oke. Jadi semua tubuh kita nih berpotensi jadi kanker, kecuali rambut. Rambut nggak ada kanker rambut. Kuku juga nggak ada ya sama ini kanker kuku, kira-kira gitu. Oke, thank you, Dok. Nah, kan banyak yang bilang kalau faktor resiko kita kena kanker itu ada dari genetik dari orang tua kita. Jadi kalau keturunan kita ada kanker, kemungkinan kita lebih besar gitu. Itu benar nggak sih, Dok? Betul. Memang orang tua yang menderita kanker bisa diturunkan ke anaknya, berpotensi anaknya menjadi beberapa kali lebih besar menjadi kanker ketimbang yang orang tuanya tidak ada kanker. Tapi jangan lupa bahwa meskipun dia ada faktor keturunan dari orang tuanya, gaya hidup juga mempengaruhi gitu. Kalau dia gaya hidupnya tidak berpotensi untuk menjadi kanker, maka bisa jadi yang ada pada orang tuanya tidak jatuh pada anaknya. Sehingga kita suka lihat ada anak yang kanker pada satu orang tua yang kanker, tapi ada juga yang tidak gitu. Dan maraknya nih Prof ya kan beberapa
podcast kita saya yang sebelumnya itu kan ada beberapa pasien-pasien cancer. Dan itu ada yang cancer ovarium sama cancer rahim, payudara juga ada. Nah, cuman menariknya 2 dari 3 ini tuh di bawah 25 tahun, Prof. Nah, apakah memang secara realitasnya kanker itu sudah ke anak muda juga? Karena kalau dulu kan kita bilangnya udah usia lanjut baru kena kanker. Ya, jadi gini, predileksi atau prevalensi kanker itu memang meningkat dengan usia. Makin usia meningkat, maka makin kemungkinan terjadinya kanker makin besar. Ya. Pada kanker usus besar itu 40-45 tahun mulai terjadi. Pada kanker paru 50 ke atas baru terjadi. Sehingga di dunia ini kalau kita mau screening itu, mau lakukan screening itu dilakukan pemeriksaan pada orang sehat, maka dilakukannya itu pada usia 40-45 tahun. Bukan di usia-usia yang muda gitu. Karena kemungkinan untuk terjadinya pada orang yang usia muda itu kecil gitu. Itu ilmunya begitu gitu. Nah, memang kita juga suka tuh menemukan pasien dengan usia muda mengalami kanker gitu. Itu di luar epidemiologi lah gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa faktor resiko yang dia miliki yang kelihatannya cukup kuat gitu ya. Misalnya faktor konsumsi makanan yang sifatnya karsinogenik misalnya, ya, atau konsumsi gaya hidup lah ya, merokok, alkohol gitu ya, makan daging merah yang berlebihan ya, kemudian makan yang dibakar-bakar, obesitas ya, malas gerak ya, terus hal-hal lain mungkin yang kita ya bisa dibayangkan ya, makanan-makanan sekarang kan kita nggak tahu zat apa yang dipakai ya dalam membuat bahan-bahan, dalam membuat obat makanan itu kan, itu bisa aja gitu terjadi. Sehingga pada orang yang muda sering juga kita ketemu gitu. Gitu. Jadi ya memang harus menjadi kewaspadaan buat kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Yang bagus itu kalau buah dan sayurnya diperbanyak ya, kurangin daging-daging merah ya, kemudian olahraga, tidak obesitas, itu akan mengurangi resiko untuk terjadinya kanker. Tapi kan kehidupan sekarang nggak bisa kayak gitu tuh. Sulit. Ya, kan makanan yang enak-enak, apalagi masih muda ya kan. Jadi ya artinya kita berhadapan dengan zat-zat yang mungkin akan mencetuskan terjadinya kanker pada tubuh usia kita dini. Pada usia dini. Gitu. Dok, ini kan tadi ada faktor lifestyle, ada faktor genetik juga ya. Nah, itu sebenarnya lebih besar mana sih? Apa maksudnya lebih besar pengaruhnya? Ya, kalau ngelihat faktor genetik kan satu ya, tapi faktor yang lain-lain kan banyak gitu ya. Mestinya faktor yang lain-lainnya juga punya peranan yang besar gitu ya terhadap terjadinya kanker. Buktinya apa? Meskipun orang tuanya kanker, tapi ada anak yang nggak kanker. Jadi tidak selalu muncul pada anak dalam satu keluarga gitu. Jadi gaya hidup penting. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa dimodifikasi dalam mengatasi pencegahan kanker kan. Ya, umur kan nggak bisa ini kan, genetik nggak bisa. Tetapi makanan, lifestyle itu kan bisa diubah. Maka dengan mengubah lifestyle kita berharap akan mengurangi risiko terjadinya kanker. Paling enggak tidak muncul pada usia yang terlalu muda gitu, di mana orang masih produktif, perlu macam-macam kan gitu ya, kira-kira gitu. Wow, luar biasa. Dok, kanker itu punya beberapa stadium. Gimana cara Prof untuk menentukan ini sudah di stadium berapa? Ya, stadium itu adalah menentukan sebenarnya si kanker ya itu sudah menyebar atau tidak. Yang pertama perlu diketahui itu. Andai sudah menyebar ke organ lain, maka stadiumnya pasti stadium 4. Kalau udah nyebar udah pasti stadium 4. Nah, ada beberapa tipe-tipe kanker yang mungkin ada 4A, 4B, 4C. 4C itu yang menyebar misalnya. 4A belum menyebar tapi udah kena apa gitu. Tapi pada umumnya defaultnya itu 4 tuh udah menyebar gitu.
Sedangkan yang satu itu pasti masih kecil, masih lokal, terbatas di organnya, gitu. Beberapa misalnya pada kanker payudara ya itu kalau di bawah 2 cm dan belum ada di kelenjar getah bening, itu stadium 1. Tapi kalau udah menyebar di kelenjar getah bening itu ya mau nggak mau mungkin 3 gitu ya, dan 4 kalau di itu kira-kira. Nah gimana kita nentuinnya? Kalau untuk menentukannya itu kita perlu alat, nggak bisa kita dari pemeriksaan fisik saja gitu ya. Mungkin fisik bisa menilai hanya kalau tumornya besarnya berapa gitu ya, kelenjar getah beningnya berapa, minimal kita bisa menentukan sampai stadium 3. Tapi untuk menentukan dia stadium 4 itu maka membutuhkan alat CT scan atau PET scan yang sekarang kita kenal. Jadi ngelihat ronsennya, CT scan-nya ada nggak di paru, udah ada di liver apa enggak, atau udah ada di tulang atau tidak, atau kalau perlu kalau ada keluhan kita periksa MRI kepala untuk menilai adanya penyebaran ke otak gitu. Jadi penentuan stadium harus dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan yang utama sih pemeriksaan pencitraan atau imaging gitu. Oke. Prof, kalau kanker itu kan banyak ya, ada kankernya semua tubuh bisa kena kanker gitu. Chance sembuhnya tuh beragam atau memang sebenarnya semua ada chance untuk sembuh? Ya, yang pasti begini, ketika kanker sudah menyebar ke organ lain, ya, yang selain dari organ utamanya, misalnya kanker payudara menyebar ke paru, itu berarti kita udah bilang itu stadium lanjut atau stadium 4. Maka ketika dia sudah pada stadium 4, kita tidak lagi mengatakan seseorang itu dengan pengobatan akan bisa sembuh. Gitu. Sehingga pengobatan yang ditujukan juga tujuannya namanya paliatif. Artinya tujuannya adalah memperpanjang kelangsungan hidup atau ketahanan hidup seseorang. Jadi kenapa begitu? Karena kalaupun dia dilakukan pengobatan, maka minimal meskipun dia tadinya hilang, itu bisa muncul lagi. Begitu dia muncul lagi, kita harus obatin lagi. Nanti dia hilang, dia nanti muncul lagi gitu. Atau kadang-kadang ada beberapa kasus yang kita obatin bukan menghilang, tidak berkurang, tapi malah bertambah. Sehingga pada yang stadium yang lanjut kita nyebutnya paliatif treatment, tidak lagi bisa sembuh sebenarnya gitu. Tapi kita melakukan pengobatan dengan tujuan mengurangi penderitaannya, mengurangi kemungkinan fatalitasnya, meningkatkan kelangsungan hidupnya dan mengurangi gejala-gejala. Bisa aja dia dengan adanya penyakit ini kalau di paru bisa batuk-batuk atau sesek ya. Harapannya dengan pengobatan dia akan lebih baik dalam gejala gitu. Nah, kalau stadiumnya 1, stadiumnya 2, maka kemungkinan kesembuhannya menjadi lebih tinggi. Gitu. Biasanya kalau stadium 1, 2 maka pengobatan yang utamanya adalah mengangkat tumornya dulu. Tapi tidak hanya mengangkat saja, perlu tindakan lebih lanjut. Karena tadi kalau udah jadi kanker, maka dia pasti akan beredar di aliran darah tubuh seorang pasien dan suatu saat akan muncul lagi. Sehingga setelah dioperasi harus ada pengobatan sistemik. Pengobatan yang masuk ke dalam tubuh baik berupa infus maupun obat-obatan gitu, umumnya infus, dan itu dilakukan beberapa kali untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, kalau pada stadium yang 3, angka kekambuhannya mungkin lebih tinggi dibanding 1 dan 2 gitu ya. Jadi makanya kalau bisa pada saat dia lagi masih stadium awal ya, pesannya adalah jangan takut gitu dengan pengobatan gitu. Meskipun harus menjalani operasi gitu, karena operasi adalah pengobatan yang paling diutamakan untuk bisa menyembuhkan pada stadium-stadium awal, dan harus mengikuti tambahan pengobatan yang lain memang dibutuhkan. Berarti tadi kalau misalkan saya samsas, berarti kalau
tumor itu terus ada kapsulnya, terus cancer itu berarti kapsulnya meledak atau? Iya, dia bisa menyusup. Iya, sehingga kapsulnya nggak ada lagi. Berarti misalkan nih di stadium 4 ya udah nyebar ke paru-paru. Berarti nggak bisa diangkat dua-duanya cancer di payudara dan nggak bisa. Kalau udah lepas pun udah sama sekali nggak bisa. Misalnya udah di payudara, terus ada juga di paru. Itu pada umumnya tidak bisa dilakukan dua-duanya di operasi. Pada umumnya, tapi ada pada beberapa kanker tertentu, misalnya kan, jadi kalaupun menyebaran, biasanya jarang tuh satu biji. Jarang di paru-paru doang? Misalnya di paru, tapi nggak bisa tuh satu benjolan yang ketemu di paru-parunya, karena kan pembuluh darahnya banyak kan. Iya. Jadi sehingga munculnya beberapa. Nah itu alasan nggak mungkin kita ngambil semua. Nah gitu. Tapi memang ada beberapa kasus di mana benjolannya satu. Pada kanker usus besar itu ada tempatnya di mana ketika orang ada nyebar di tempat lain, ya boleh dilakukan operasi juga di tempat itu. Dan kalau satu aja, tapi kalau banyak nggak mungkin kita melakukannya. Gitu. Dan tidak lagi tempatnya untuk mengoperasi yang utamanya juga, kira-kira gitu. Sekarang kita bahas ke kanker yang mungkin dialami oleh wanita kebanyakan ada payudara, ovarium dan juga cervix nih ya. Nah, dari 3 jenis cancer ini Prof, kira-kira yang mana yang paling bahaya? Wah, pertanyaan bahaya, semuanya menurut saya sih bahaya ya. Karena kan kanker ya. Artinya ketika dia ada di tubuh kita, maka dia punya potensi untuk menyebabkan kefatalan, gitu. Apalagi kalau ketika kita tidak sadar, tidak peduli, tidak melakukan pengobatan yang benar, sehingga kalau ditanya bahaya, semuanya berbahaya. Tapi lebih banyak mana pasien, Prof, payudara, ovarium atau cervix? Di Indonesia itu lebih banyak payudara, nomor 2 cervix, nomor 3 baru ovarium. Kenapa? Apa karena mereka emang nggak periksa aja atau sebenarnya gimana? Nah, kenapanya tuh nggak tahu juga ya. Apakah karena memang payudara itu kan dipengaruhi hormon, kan perempuan hormonnya itu kan, ya pasti. Salah satunya kemungkinan itu ya, walaupun tidak pasti. Jadi tapi salah satunya kemungkinan itu, sehingga kanker payudara merupakan kanker terbanyak bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Dulu kanker serviks ya, dulu pernah kanker serviks itu nomor 1. Tapi belakangan kan dengan adanya vaksin gitu ya, dan pengetahuan orang yang juga udah lebih baik gitu, itu juga mengurangi kejadiannya, sehingga yang paling banyak sekarang itu kanker payudara. Berarti vaksin kanker serviks nih menurut dokter juga harus ya? Iya. Karena kan untung kita tahu bahwa kankernya disebabkan oleh satu virus gitu. Ilmunya itu. Gitu. Jadi kenapa ada vaksin serviks, karena itu tuh salah satunya dari infeksi virus. Jadi diketahui bahwa kanker serviks itu penyebabnya adalah virus human papilloma, HPV. Ya, karena diketahui itu, maka orang berusaha lah membuat upaya supaya tidak terinfeksi. Karena kalau udah terinfeksi nggak diobatin juga, gitu. Sehingga orang buat vaksin. Nah, belakangan muncul vaksin itu. Kalau zaman dulu nggak gitu, vaksin nggak tahu apa sebabnya dulu tuh. Dulu ada yang bilang karena banyak melahirkan, terus banyak berganti pasangan, macam-macam deh. Nah, belakangan tahu memang karena virus ini, sehingga dibuatlah oleh pabrik ya, dunia kedokteran membuat vaksin ini. Dengan vaksin ini akan mengurangi atau mencegah terinfeksi. Gitu. Dan dengan mencegah terinfeksi akan mencegah risiko untuk terjadinya kanker serviks ini. Ngomongin soal vaksin dulu, berarti ini seumur hidup sekali ya? Enggak, jadi dia 3 kali betul ya. Tapi cuman sepaket itu doang ya? Iya, sepaket itu. Dan itu bisa dilakukan oleh wanita di usia berapa? Prinsipnya sebenarnya itu kalau usianya masih remaja gitu ya, belum menikah. Kalau udah menikah nggak bisa? Nah gini, kalau kan intinya gini,
kalau sudah menikah kan kita nggak tahu dia udah terfungsi apa belum. Oke. Nah, jadi kalau udah menikah dia nggak tahu kita udah terfungsi apa belum. Sehingga kalau mau divaksin pun itu sebaiknya dicek dulu apakah sudah ada gejala kemungkinan ke arah serviksnya. Kalau dia negatif baru boleh vaksin. Tapi kalau maksimalnya itu sebelum menikah lah di ya. Di usia-usia remaja yang belum pernah belum menikah dan belum melakukan hubungan seks. Oke. Gitu. Berarti kalau kanker lain belum ada vaksinnya berarti ya? Karena bukan virus. Gitu. Tapi karena yang tadi itu. Iya. Oke. Kita bahas tentang kanker ovarium deh ya, karena kemarin saya juga baru melahirkan, terus pas hamil juga ada kista yang pas hamil hilang sendiri. Apa ya, kista apa tuh ya? Di ovarium katanya? Di rahim ya? Oh, di rahim, oke, ya. Jadi itu kan juga mempengaruhi juga ya. Terus teman-teman saya juga ada yang ada kayak endo segala gitu-gitu. Nah, itu tuh bener nggak sih kalau misalkan dulu nih kan ada nih kayak kanker ovarium karena kebanyakan hubungan atau kebanyakan melahirkan, itu bener nggak sih, Prof? Kayaknya nggak itu ya, nggak valid ya. Nggak gitu valid ya, oke. Nggak valid itu kelihatannya. Nggak ada jurnalnya lah ya. Nggak ada jurnalnya, betul. Oke, Prof, kalau gimana cara kita tahu nih? Kalau tadi kan di payudara mungkin lumayan mudah ya untuk terdeteksi karena kita kalau ngaca kelihatan. Nah, kalau kanker ovarium sendiri atau itu ya memang kita pada organ-organ yang tidak berada di permukaan tubuh gitu ya, belum ada cara secara dini mengetahuinya ya. Kita punya untuk screening itu orang sehat kita periksa itu pada kanker paru ada namanya CT scan dosis rendah, jadi radiasi dosis rendah untuk menentukan ada benjolan di paru apa enggak. Kalau kanker usus besar diteropong gitu, kolonoskopi. Kalau ini prostat ada pemeriksaan tumor marker PSA. Kalau payudara USG sama mamografi gitu ya. Nah, cervix pap smear ya. Tapi pada ovarium nggak ada gitu. Belum ada teknik untuk memeriksakan orang sehat apakah dia ada kanker ovarium atau enggak gitu. Oke. Jadi memang itu sulit gitu ya, belum ada teknik khusus gitu. Sehingga ketika kita biasanya ketemunya ya memang karena ada gejala gitu, dan masalahnya gejalanya juga nggak khas gitu ya, atau ada benjolan. Yang paling sering sih ada benjolan di perut gitu ya. Terus ada juga yang benjolan terus sampai perutnya gede gitu ya. Jadi gitu. Gede besar sekali karena ada air di itunya. Karena kanker ovarium itu seringkali menghasilkan cairan di dalam perut gitu. Kalau misalkan dari head yang nggak lancar itu kan bisa nggak sih, Prof? Enggak sebenarnya. Enggak juga. Jadi enggak. Ya tapi harus diperiksakan ya, artinya head nggak lancar itu perlu pemeriksaan dari dokter kandungan ya. Periksakan organ kandungannya, rahimnya, biasanya juga diperiksa ovariumnya untuk melihat adakah kelainan-kelainan, tetapi itu tidak spesifik ya. Oke, kalau selain daripada tadi, itu ada nggak sih ciri-ciri yang mungkin kemungkinan nih saya kena kanker ovarium gitu? Enggak terlalu ada. Itu. Jadi itu benar-benar mystery of life. Ya, bukan misteri ya, artinya kalau ada sesuatu di perutnya yang ngerasa kok perut saya kok ada benjolan atau apa kepegang di situ ya. Kayak sakit atau apa gitu ada nggak sih? Mesti periksa. Biasanya nggak terlalu juga. Nggak terlalu juga. Jadi memang nggak khas ya. Jadi gimana cara nentuin kalau kita ketemunya itu udah kondisinya udah lebih gede gitu. Oh, berarti itu biasanya udah lanjut dong? Iya, udah seringnya lanjut. Oke, Prof, selama menjadi profesor untuk onkologi ini menangani banyak pasien kanker, apa yang paling rumit? Ya, sebenarnya yang rumit itu ketika kankernya udah menyebar kemana-mana. Itu sehingga pengobatannya itu menjadi tidak mudah gitu ya.
kan orang harapannya tinggi tuh, pengennya tadi kan pengennya sembuh tentu kan, ya padahal pengobatan itu tidak bisa menyembuhkan gitu, sehingga jadi lebih rumit kan menyamakan persepsi antara kita sama pasien dan keluarganya gitu. Nah itu perlu ini dulu tuh mengkomunikasikan dengan baik gitu supaya sama persepsinya bahwa kanker yang sudah lanjut ini kalaupun diobati bukan berarti pasti sembuh, tapi akan banyak langkah-langkah yang, karena kalau pasien taunya gini, nanyanya nih kemonya berapa kali, padahal kita belum bisa pastiin kalinya itu gitu, apakah udah 4-6 kali udah selesai gitu, belum tentu. Ada yang tidak respon, ada yang bagaimana, menjadi sulit gitu. Itu kira-kira secara umum ya. Iya. Tapi memang ada kasus-kasus yang satu jenisnya nggak tahu. Oke. Gitu. Yang kedua kadang-kadang tumor utamanya nggak tahu. Jadi tiba-tiba misalkan udah di paru-paru nggak tahu dari payudara tapi nggak tahu gitu. Suka gitu ketemu juga, tapi 1-2 lah kayak begitu. Yang sulit-sulit dan rumit-rumit itu. Nah ini untuk pelajaran kita nih ya, gimana sih cara kita untuk mencegah kanker di usia muda? Ya itu tadi sebenarnya kanker ini sebenarnya adalah penyakit gaya hidup juga gitu, mau nggak mau ya, walaupun memang ada unsur herediter atau diturunkan dari orang tua. Nah oleh karena itu kan kita kalau herediter nggak bisa kita ngubah, emang bisa minta dari orang tua yang mana kan nggak bisa, sehingga yang kita bisa ubah adalah itu tadi gaya hidup kita gitu ya. Satu harus makan makanan yang sehat, makanan sehat tuh yang penting tuh buah dan sayur, itu artinya harus cukup banyak buah dan sayur. Yang kedua kurangi daging merah tuh sapi, kambing, bahkan pork juga itu termasuk daging merah loh. Walaupun matang? Iya, mau matang nggak matang itu sama, itu daging merah dia. Yang ketiga perbanyak itu daging putih malah katanya. Daging putih ayam, ikan, tentu yang bukan itu ya, yang bukan ayam negeri ya. 4 olahraga. 5 jangan gemuk-gemuk. Karena obesitas termasuk salah satu faktor resiko ya. Dan harus banyak gerak gitu. Dan yang paling penting tuh yang jelek-jelek jangan dilakuin mestinya. Alkohol, merokok, nah itu. Karena itu merupakan faktor yang penting juga tuh yang kita selalu hadapi. Jangan salah loh, sekarang zamannya bukan merokok lagi, tapi zatnya sama. Itu sama ya sebenarnya. Zatnya sama. Jadi nggak ada yang lebih sehat ya? Nggak ada. Yang sehat cuman makan buah dan sayur. Oke, kalau vitamin? Vitamin sebenarnya buah dan sayur itu kan ada banyak vitaminnya. Yang kita buat itu kan ya pasti melalui proses tertentu kan gitu ya. Ya bolehlah 1-2, tetapi akan lebih baik dengan yang berasal dari alam gitu. Oke, di note ya teman-teman ya. Nanti saya dimarahin sama orang jual vitamin. Oke, terapi kanker kan ini tadi kita udah bicara soal medis, tapi mungkin masih banyak teman-teman di rumah yang takut untuk dioperasi. Terus apalagi pertamanya pasti takut lah, benjolan dicek itu kan udah pasti pikirannya kemana-mana gitu kan. Nah jadi banyak mungkin yang jadi ke alternatif atau coba sesuatu yang mungkin bukan berdasarkan medis. Nah, itu menurut Prof seperti apa? Ya, yang pasti kan ilmu kedokteran itu didasarkan atas riset gitu ya. Ada obat tertentu pasti diriset dulu ya, dilakukan pada banyak pasien dulu ya, melakukan metode yang sistematis ya, yang sudah teruji metodenya gitu ya. Sehingga begitu keluar obatnya di pasaran itu udah pasti memang bermanfaat, berkhasiat gitu. Sehingga harusnya orang tidak meragukan lagi obat-obatan yang dari segi medis gitu ya. Nah, kalau yang alternatif, tradisional kan pasti bukan berdasarkan metode yang ilmiah gitu ya. Bisa jadi kan biasanya nih
kata ini nah gitu kan, ini sembuh loh, kesana loh. Itu kan. Coba deh kesana deh. Iya kan, itu kan begitu kan, ya dari mulut ke mulut gitu, tapi bukan berdasarkan metode yang ilmiah gitu. Ya apa namanya, ya kalau bisa milih gitu kan, tentu baiknya memilih yang memang sudah teruji, terbukti melalui metode penelitian yang sahih, valid gitu kan gitu. Iya, tuh denger ya. Oke, terakhir Prof, sebelum pesan Prof, aku pengen tanya sebagai masyarakat Indonesia nih, menurut Prof gimana penanganan kanker di Indonesia dari segi kecanggihan dan lain-lain supaya kita juga percaya untuk berobat di Indonesia? Oh iya, ya kalau kecanggihan sih nggak kalah ya menurut saya sih dari negara tetangga gitu ya. Semua alat untuk pertama kan diagnostik ya. PET scan kita udah banyak juga di sini. Di Jakarta ada sekitar 4 atau 5 rumah sakit yang sudah punya PET scan. Meskipun tidak PET scan juga ada CT scan, sebenarnya juga bisa mendiagnosis kanker tadi, menentukan stadium. Dokter ahlinya juga udah banyak ya, bisa menentukan di laboratorium itu ini kanker atau bukan kanker gitu ya. Jadi dari segi diagnostik menentukan penyakitnya ya, menurut saya sih udah oke banget gitu ya. Dan tentu apalagi obat-obatan. Jadi obat-obatan juga banyak di Indonesia. Orang kadang-kadang saya juga kaget nih, bertanya obat ini ada nggak ya dok di sini gitu. Jadi Indonesia tuh nggak terbelakang amat loh. Banyak kok obat-obat yang ada. Imunoterapi ada, yang di luar ada, di sini ada. Tapi memang ada beberapa imunoterapi yang misalnya jarang ada di Indonesia karena jarang dipakai juga di luar misalnya. Atau ada obat-obat baru yang mahal banget gitu ya, yang mungkin belum bisa masuk ke Indonesia karena jumlah pasiennya nggak terlalu banyak. Kalau mereka masukin sini kok mahal banget gitu, tapi pasiennya nggak banyak-banyak amat gitu. Jadi menurut saya ya percayalah di Indonesia ini sebenarnya udah memiliki kemampuan yang cukup ya untuk bisa menentukan penyakit kanker dan mengobatinya gitu. Oke. Dan terakhir pesan Prof untuk penonton nih yang mungkin sudah terlanjur kena vonis kanker dan sedang dalam pengobatan. Ya, pertama tentu yang paling penting ketika sudah terkena dan sedang menjalani pengobatan, lakukanlah pengobatan sesuai dengan anjuran dokternya gitu. Jangan selingkuh. Apa tuh selingkuh? Nah, jadi jangan menduakan gitu. Jadi udah melakukan pengobatan dengan dokter, tapi juga menggunakan macam-macam yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Kadang-kadang kemungkinan interaksi antara satu obat dengan obat lain bisa terjadi gitu. Jadi sebaiknya tetaplah pada prosedur yang dianjurkan oleh dokter gitu. Itu sih yang paling penting. Yang kedua tentu tetap semangat gitu ya. Jadi badai pasti berlalu katanya gitu ya. Jadi tetap punya pikiran yang positif, optimis dan ikhlas sebenarnya. Karena kan segala sesuatunya itu sudah ketika sampai di tubuh kita itu udah ada yang mengaturnya gitu. Oke. Prof, thank you sudah hadir dan sudah memberikan edukasi yang luar biasa untuk teman-teman di rumah yang nonton. Sehat selalu, lebih banyak membantu orang lagi, terus juga belajarnya juga makin banyak lagi karena Prof ternyata suka sekali belajar. Saya pikir cuman bagian medis saja, ternyata ada yang lain-lain juga. Pokoknya Prof hebat banget ya, thank you banget. Makasih.